Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana pada materi sebelumnya kita sudah menguraikan konsep negara, tujuan negara, urgensi dasar negara. Terus kita sudah menguraikan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara dan sumber-sumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berikutnya saya akan menguraikan yaitu mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dan beberapa materi selanjutnya. Baik, kita mulai. Selanjutnya kita coba membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang resmi pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya nilai atau sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan negara dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 45, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Namun sejak November 45 sampai menjelang ditetapkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakannya dekret presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau yang kita sering sebut dengan komunis. Puncaknya adalah peristiwa berontakan G30 SPKI tahun 65. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR nomor 2/MPR/78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun pemerintah Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme dan kapitalisme dalam mengelola negara. Nah, tahun 98 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila sebagai konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang
gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Berikutnya argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularilisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut tadi, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukannya perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan tadi hanya merupakan sebagian kecil, karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan semakin baik. Secara bertahap, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Mahfud MD dalam bukunya menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterimanya dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Nah, lebih lanjut beliau mengatakan juga bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teoritis. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah negara penganut liberal, melainkan negara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Nah, yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama dan berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan azas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 45 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Yang berikutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan pendekatan personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara kalau kita melihat pendekatan sumber daya manusia, terletak ada 2 aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantakan kepentingan rakyat. Nah, berikutnya dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik seyogyanya, nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi etika politik yang mengarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Lalu kita coba menjelaskan hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 45 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat 2 hal, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Nah, ini menurut pendapat Kailan dalam bukunya.
Setelah proklamasi dibacakan 17 Agustus 45, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 45, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 45 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dengan berdasarkan azas kerohanian Pancasila. Yang keempat, dengan demikian sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 45, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 45 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 45. Lalu bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Notonegoro dalam bukunya menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi. Nah, pandangan Notonegoro tentang unsur mutlak tersebut secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Kita bisa melihat unsur mutlaknya seperti ini. Dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara, terjelma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk. Lalu dari segi isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, asas kerohanian negara, asas politik negara, tujuan negara, memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara. Ini adalah unsur mutlaknya. Berdasarkan paradigma berpikir tersebut, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak. Kita bisa lihat skemanya sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm. Dari segi terjadinya ditentukan oleh PPKI sebagai bentuk negara. Dalam alinea ketiga dinyatakan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari segi isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, azas kerohanian negara yaitu Pancasila pada alinea keempat dengan berdasarkan kepada ketuhanan. Azas politik negara yaitu berkedaulatan rakyat alinea kedua dan keempat. Tujuan negara pada alinea keempat. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar alinea keempat dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah gambar atau skema pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat fundamental, stat fundamental norm. Lalu kita coba menjelaskan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan negara. Sudah barang tentu konsep-konsep yang diuraikan berikut ini bukan merupakan konsep-konsep yang mutlak, melainkan merupakan konsep-konsep dasar sebagai bahan diskusi. Misalnya yang pertama, ini bidang politik. Pernahkah kita lihat rapat rukun warga di tempat tinggal kita?
Apa yang biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Pasti kita melihat sekumpulan orang-orang atau beberapa orang-orang yang berkumpul dan membicarakan masalah yang dihadapi daerahnya dengan musyawarah. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan. Nah, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Beberapa konsep dasar implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sektor suprastruktur politik. Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, sektor masyarakat. Pada sektor masyarakat ini disebut juga dengan infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan